Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina syahra ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe yang berbahagia dimanapun bisa menyimak siaran ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang memiliki nilai kesabaran, nilai yang akan memberikan kepada ketakwaan. Kesabaran kita diuji di dalam bulan Ramadan. Seketika perut kita lapar, kita uji dan kita tahan. Jangan sampai puasa yang kita lakukan tersebut rusak. Dan begitu pula seketika kita selesai berbuka dalam keadaan kenyang, kita masih menjaga atau masih bersabar untuk menjaga ibadah kita. Jangan sampai dalam keadaan kenyang kita lupa beribadah kepada Allah. Baik dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan kenyang, kita masih bersyukur kepada Allah dalam bentuk menjaga ibadah Ramadan tersebut. Salawat dan salam kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah mengingatkan dalam hadis beliau, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyar syarri aqsir. Di sini beliau mengingatkan hamba-hamba beliau yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, dan kita pun ingin mencintai Rasulullah dan ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Apa yang beliau sampaikan? Ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, bersegeralah dengan kebaikan tersebut. Terimalah kebaikan tersebut. Openlah untuk kebaikan tersebut. Ya baghiyal syarri, wahai para pencari keburukan, aksir, lalailah, jauhkanlah diri engkau daripada keburukan tersebut. Rasulullah menginginkan kita supaya kita berada di dalam surga Ar-Rayyan. Kita pun ingin masuk surga bersama beliau dan bersama dengan Rasulullah di surga Ar-Rayyan tersebut, melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Kaum muslimin, kemudian sidang pemirsa yang berbahagia, adapun topik pembahasan kita adalah hikmah bulan Ramadan. Ramadan itu bagaikan madrasah, sekolah, madrasah yang akan mendidik diri kita agar menjadi orang yang lebih baik. Yang jelas, Allah Ta'ala mengatakan, la'allakum tattaqun. Kita ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Takwa artinya dalam simpelnya adalah menjaga. Menjaga amalan kita dari hal-hal yang akan merusak. Kemudian menjaga amalan kita, jangan sampai amalan itu sudah kita kerjakan, namun kita tidak mendapatkan ridho Allah. Yang kita dapatkan adalah murka Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah ketakwaan yang paling simpel. Walaupun ketakwaan itu sering kita dengar, yang mana kita laksanakan kebaikan, kita tinggalkan keburukan. Yang paling simpel dari takwa itu adalah menjaga. Menjaga diri kita, jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Menjaga amal ibadah kita, jangan sampai ke dalam bentuk riya dan lain sebagainya. Sidang pemirsa yang berbahagia, hikmah Ramadan yang pertama yang dapat kita ambil hikmahnya adalah Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Allah memberikan kepada kita sebuah jaminan. Apa jaminan Allah? Ampunan. Andaikan kita hidup dalam kehidupan dunia, sosial yang nyata, ada jaminan kesehatan, ada jaminan pendidikan, kita bersegera untuk mengambil jaminan tersebut. Tidakkah kita memikirkan bahwasanya ada jaminan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah, yaitunya jaminan ampunan daripada Allah.
Tidakkah kita ingin bersegera untuk mengambilnya dan kita terlena dengan kehidupan dunia? Ingat, kehidupan dunia yang kita lalui hanya sementara. Sifatnya adalah fana, sedangkan Allah atau akhirat adalah baqa. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Ambil jaminan Allah tersebut. Bersegera kita mendekati jaminan Allah tersebut. Jangan sampai kita melalaikannya. Sidang yang berbahagia, ampunan Allah itu sungguh sangat luas. Tentunya bagi orang yang dekat kepada Allah, orang yang mau bertobat kepada Allah. Pada saat ini kita berada di pandemi wabah yang kita kenal dengan COVID-19, yang mana bisa jadi hal itu terjadi bima kasabat aidin nas, oleh perbuatan manusia. Oleh karena itu kita bertobat kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini dengan ampunan kita kepada Allah, wabah ini dihilangkan oleh Allah. Dengan wasilah taubat kita kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, hingga Allah menghilangkan wabah ini dari negeri ini. Dan kita merasakan nikmat-nikmat yang lain. Apa nikmat yang lain? Kita akan merasakan nikmat bebasnya berjamaah. Yang pada hari ini, nikmat berjamaah itu sudah mulai terkekang. Sebelumnya kita merasakan nikmat indahnya beribadah jamaah 5 kali sehari semalam. Namun pada saat sekarang kita tidak bisa melakukannya. Tarawih berjamaah bisa kita laksanakan, namun sekarang kita laksanakan di rumah. Tadarus kita laksanakan bersama-sama, namun sekarang kita laksanakan pribadi-pribadi. Untuk itu, bertobatlah kita kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun dan ampunan beliau sangat luas. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan ampunan tersebut, kita meyakini bahwasanya dalam firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang banyak beristighfar pada waktu sahur. Pada waktu sahur beristighfar. Istighfar adalah sesuatu hal yang mudah, pendek. Astaghfirullahalazim. Hanya pendek saja. Astaghfirullahalazim. Namun kita susah untuk menjaganya. Apalah salahnya selesai kita melaksanakan sahur tersebut, yang mana sahur berkah tersebut sudah kita laksanakan, kemudian kita lakukan keberkahan yang lain. Apa keberkahan yang lain? Beristighfar pada waktu sahur. Astaghfirullahalazim. Kita dawamkan, kita kontinukan untuk membaca istighfar tersebut. Kenapa demikian? Karena pada zaman Abu Hanifah ada seorang penjual roti yang berdoa kepada Allah, yang mana keseharian beliau selalu melakukan aktivitas dengan istighfar. Membuka telur saja, untuk memecahkan telur saja, beliau mengucapkan astaghfirullah. Mengadon adonan kue saja, mengucapkan astaghfirullah. Bukan bermaksud beliau meninggalkan basmalah di awalnya. Bukan bermaksud demikian. Beliau mendawamkan atau membanyakkan istighfar dalam perbuatan beliau keseharian. Itu baru dalam perbuatan untuk membuat kue saja. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Ternyata doa orang yang beristighfar tersebut dikabulkan oleh Allah, mustajab. Hanya satu doa beliau yang ditahan oleh Allah, yaitunya bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Allah pertemukan dalam waktu yang tidak ditentukan dan dengan jalan yang tak terduga dengan penjual roti tersebut. Apa rahasianya? Istighfar. Marilah kita beristighfar kepada Allah, walaupun dia singkat, astaghfirullahalazim. Bisa jadi yang panjang kita berikan, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jika tidak bisa, yang pendek saja. Karena itu adalah salah satu syarat doa yang akan diterima oleh Allah, beristighfar, apalagi di waktu sahur. Sidang pemirsa yang berbahagia, yang kedua, hikmah daripada bulan Ramadan selain dari syahrul maghfirah adalah bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya ada sebuah doa seperti yang kita bacakan tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Doa dalam bulan Ramadan itu mustajab. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan as-shaimu hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Alangkah baiknya, alangkah eloknya kita berdoa dalam bulan Ramadan. Kita yakinkan diri kita bahwasanya kita adalah hamba yang berpuasa, yang dikabulkan doanya oleh Allah.
Memintalah kita kepada Allah layaknya seorang anak kecil, anak kita, cucu kita, meminta jajan kepada kita dengan suara nada yang lemah lembut. Begitu juga kita meminta kepada Allah seperti seorang anak kecil yang meminta uang jajan kepada kedua orang tuanya atau kepada neneknya. Kita meminta kepada Allah dengan kerendahan hati. Jangan sampai kita sombong. Seketika Allah berikan kepada kita sebuah musibah. Apa musibahnya? Corona misalnya. Namun kita menghadapi musibah ini dengan rasa sombong, bukan dengan rasa sabar. Apalah jadinya? Semestinya kita bersabar dan berdoa. Berdoa kita kepada Allah. Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar. Selalu kita berdoa. Mudah-mudahan setiap doa kita yang berpuasa dalam bulan Ramadan, kita yakini bahwasanya doa tersebut adalah mustajab. Yakinkan diri kita terlebih dahulu. Setelah kita yakin, memintalah kepada Allah selayaknya seorang anak kecil yang meminta jajan kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran yang sudah ada di dekapan kita, bisa jadi menjadi mahar kita. Al-Quran tersebut jauh sebelumnya. Seketika Rasulullah melaksanakan salat subuh bersama para sahabat, ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Mereka mengatakan, sungguh menakjubkan bacaan Al-Quran ini. Dan mereka menyampaikan kepada kaum mereka, sungguh menakjubkan bacaan Al-Quran ini, dan kami beriman kepadanya. Begitulah jin saja meyakini bahwasanya Al-Quran sungguh menakjubkan. Jangan sampai hati kita tertutup di dalam bulan Ramadan untuk dekat kepada Al-Quran. Bisa jadi pada bulan Ramadan yang berlalu atau yang telah lalu, banyak alasan kita untuk tidak mengkhatamkan Al-Quran. Kita sibuk dengan keseharian, kita sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita mengatakan tidak sempat, tidak sempat, tidak sempat. Sekarang keadaannya adalah stay home. Kita berada di rumah. Apakah lagi alasan yang kita berikan untuk tidak mengkhatamkan Al-Quran? Mari kita baca Al-Quran tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kita dekatkan dengan tilawah. Kemudian kita membaca Al-Quran dan kita khatamkan Al-Quran minimal 1 kali saja. Ini yang dapat kami sampaikan dari 3 hikmah bulan Ramadan, yaitunya bulan penuh ampunan. Sambutlah ampunan Allah dan kita beristighfar di waktu sahur. Kemudian berdoalah kepada Allah karena doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, kita khatamkan, kita azamkan 1 kali khatam dalam bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.